Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Nabi Isa sedang menyampaikan pada ibunya bahwa dunia ini hanya sementara dan akhiratlah yang abadi. Mereka berdua memutuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah gunung di Lebanon. Mereka berpuasa di siang hari dan melaksanakan sholat di malam hari. Untuk mendukung ibadah mereka, gunung tersebut menyediakan daun-daun sebagai makanan dan air hujan sebagai minuman. Suatu hari, Nabi Isa turun gunung untuk mengambil dedaunan guna menjadi makanan berbuka puasa bagi dirinya dan ibunya. Pada saat yang sama, malaikat maut muncul di hadapan ibunya, Maryam. Dengan mengucapkan salam, sang malaikat maut kemudian berbicara, "Wahai Maryam, yang dengan tekun menahan lapar di siang hari dan menghidupkan ibadah di malam hari." Terpancar rasa ingin tahu dalam diri Maryam, lalu datanglah pertanyaan dari bibirnya, "Siapakah dirimu sesungguhnya? Mengapa tubuhku gemetar begitu mendengar suaramu, dan benakku menjadi kacau oleh kehadiranmu yang begitu megah?" Maka sang malaikat maut memberi jawaban, "Aku adalah yang tanpa belas kasihan terhadap yang muda, tanpa hirau terhadap yang tua, tanganku menarik nyawa, itulah peran yang kujalankan." Keheranan merebak di wajah Maryam, mengetahui siapa sebenarnya sosok yang duduk di depannya ini. Terus Maryam bertanya, "Hai malaikat maut, apakah kunjunganmu hanya sekadar singgah? Ataukah saat ini engkau hendak memutus tali nyawaku?" Lalu, suara malaikat maut bergema, "Apakah engkau siap untuk menghadapi pintu akhir?" Jawab Maryam dengan tegas, "Mampukah engkau memberiku sebentar waktu, sebab anakku sedang mencari dedaunan untuk kami makan berbuka." Namun malaikat maut menegaskan, "Semua tak ada dalam kuasaku. Aku hanyalah seorang hamba Allah yang diberi tugas. Sumpah demi ilahi, aku tidak berdaya sampai kepada tingkat memisahkan nyawa seekor serangga, kecuali oleh kuasa penciptaku. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, aku tidak akan mengulur waktu sedetik pun untuk menjemput napasmu tepat di lokasi ini." Dalam keadaan pasrah, Maryam berbicara, "Hai malaikat maut, engkau adalah titipan pelaksana tugas. Oleh karena itu, tunaikanlah tugasmu sekarang." Maka, malaikat maut menunaikan tugasnya dengan mencabut nyawa Maryam sesuai ketetapan. Dalam waktu yang singkat, Nabi Isa tiba di tempat yang seharusnya, tetapi terlambat. Tatkala jatuh gelap malam, Isa mendaki bukit dengan memegang rumpun daun dan kepala kol. Ketidaktahuan menyelimuti pikiran Nabi Isa, karena ia belum sadar bahwa sang ibu telah berpulang dalam posisi berdiri. Pandangannya tertuju pada wujudnya yang berdiri saat itu. Pikiran Isa menerka bahwa ibunya sedang menyempurnakan sholat fardu yang belum ia penuhi. Lalu, Nabi Isa meletakkan suguhan yang dipegangnya, dan duduk untuk beribadah di tempat yang tak begitu jauh dari situ, hingga saat tengah malam menyapa. Selesai dengan ibadahnya, Nabi Isa mengarahkan langkah kembali menuju mihrab ibunya. Tak disangka, di sana ibu masih terlihat berdiri seperti sebelumnya di dalam mihrab. Tidak pernah berubah. Seruan lembut terucap dari bibir Nabi Isa saat ia memanggil ibunya, "Salam sejahtera. Wahai ibuku, gelap telah merajai, saatnya bagi yang berpuasa untuk membuka. Saat juga bagi kita untuk menunaikan ibadah malam. Mengapa engkau tetap tak bergerak?" Dalam tunggu yang terasa panjang, tidak ada tanggapan yang datang dari sang ibu. Nabi Isa melanjutkan, "Tidur adalah kenikmatan." Setelah perjalanan waktu, Nabi Isa kembali menuju mihrab ibunya, mencoba lagi untuk memanggil. Namun, hening masih tetap satu-satunya jawaban. Dalam upaya ketiga kalinya, Nabi Isa berseru, "Salam sejahtera tetap bersamamu, ibunda." Tetapi lagi, tak ada yang berubah. Ibunya tak memberi tanda-tanda. Nabi Isa terus melangkah bola-balik ke mihrab ibunya, tanpa henti sampai mentari pagi menjelang. Merasakan bahwa ada yang tak wajar, Nabi Isa merangkul pipi sang ibu. Sambil menangis, Nabi Isa berkata, "Salam sejahtera tetaplah untukmu, ibunda. Malam telah berlalu dan kini cahaya siang telah datang, mengundang kita untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan yang Maha Pemurah." Melihat kejadian ini, para malaikat dan jin tak dapat menahan air mata mereka. Bukit-bukit di sekitarnya pun bergemuruh menangis. Melihat hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji para malaikat. "Wahai para malaikatku," tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, "mengapa air mata kalian mengalir begitu deras?" Para malaikat dengan suara berat oleh emosi menjawab, "Ya Allah ya Roh,
Engkau Maha mengetahui akan segala hal di dunia ini." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Sungguh, Aku Maha mengetahui lagi Maha penyayang." Tiba-tiba terdengarlah suara yang mengatakan, "Wahai Isa, angkatlah kepalamu. Ibumu telah wafat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala besar bagimu." Nabi Isa mengangkat kepalanya. Dengan tangis yang penuh isak, Nabi Isa berkata, "Siapakah yang akan menemaniku dalam kesunyian? Siapakah yang akan menjadi penghiburku di negeri asing ini? Dan siapakah yang akan membantu dalam ibadahku selain ibuku?" Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada bukit-bukit di sekitarnya, untuk memberi nasihat kepada Nabi Isa. "Wahai Isa, mengapa kau khawatir? Bukankah cukup Allah saja yang akan menjadi penghiburmu?" Setelah Nabi Isa mulai mendapatkan kembali ketenangan, beliau turun dari bukit tersebut, menuju perkampungan Bani Israel yang terletak di kaki bukit. Isa bermaksud meminta bantuan penduduk desa tersebut untuk membantu menguburkan jasad ibunya. Namun para penduduk desa dengan tegas menolak dan enggan membantu. Alasannya adalah rasa takut mereka akan bukit tersebut, karena diyakini telah lama dihuni oleh ular-ular kecil dan besar. Dalam situasi di mana tidak ada yang bersedia memberikan bantuan, Nabi Isa memutuskan untuk kembali mendaki bukit, menuju tempat di mana mihrab ibunya berada. Bingung dengan cara untuk menguburkan jasad sang ibu, dalam perjalanan menuju puncak bukit, Nabi Isa bertemu dengan dua pemuda yang berhati baik. Pemuda-pemuda itu ternyata adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikael. Dengan penuh rendah hati, salah satu pemuda berkata kepada Isa, "Wahai Isa, putra Maryam, izinkan kami memperkenalkan diri, aku adalah malaikat Jibril, dan ini adalah malaikat Mikael. Kami membawa obat untuk mengembalikan tubuh dan juga kain kafan dari Tuhanmu. Harap diketahui, saat ini para bidadari surga yang anggun sedang memberikan mandi suci dan membalut jenazah ibumu dengan kain kafan ini." Kemudian, dengan bimbingan Jibril, mereka berdua menggali kuburan di puncak bukit. Kemudian, setelah mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir, mereka menguburkan jasad ibu Nabi Isa. Tak lama setelah prosesi pemakaman berakhir, Nabi Isa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, wahai Rabb yang Maha Mengetahui, hanya Engkau yang mengenal situasiku dan mendengar setiap keluh kesahku. Tak ada yang tersembunyi darimu, ibuku telah berpulang, dan aku tidak bisa menjadi saksi langsung saat dia pergi. Maka, izinkanlah ibuku untuk berbicara kepadaku." Setelah permohonan ini, datanglah wahyu yang mengizinkan Nabi Isa untuk berbicara dengan roh ibunya. Nabi Isa berdiri di depan kuburan ibunya dan mengucapkan, "Semoga kedamaian abadi tercurah padamu, wahai ibu." Tiba-tiba, terdengar suara datang dari dalam kubur, "Wahai kekasihku, wahai buah hatiku." Nabi Isa bertanya, "Wahai ibu, apa yang telah engkau temukan di tempat peristirahatan dan kembali itu, bagaimana engkau menghadap Tuhan?" Dengan nada tenang, ibu Nabi Isa menjawab, "Aku telah menemukan tempat peristirahatan yang terbaik dan kembali yang penuh kebahagiaan. Aku telah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapannya." Dengan rasa ingin tahu, Nabi Isa melanjutkan, "Wahai ibu, bagaimana rasanya menghadapi datangnya kematian? Demi Allah yang mengutusmu sebagai nabi pembawa kebenaran," jawab ibu Isa, "Sampai saat ini, rasa sakit dari cengkeraman kematian masih terasa di tenggorokanku. Keagungan kehadiran malaikat maut masih jelas dalam pandanganku. Oleh karena itu, sampaikanlah salam dan doa sejahteramu padaku hingga hari kiamat." Para sahabat seiman yang terhormat, kisah ini berasal dari kitab Durratun Nasihin, karya Utsman Al-Haibawi. Cerita ini memberikan inspirasi kepada kita sebagai umat Islam untuk tetap teguh menjaga ketakwaan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini hanyalah hiruk-pikuk yang sementara. Semoga pada saat tiba waktunya untuk menghadap Yang Maha Kuasa, kita diberi kemuliaan untuk berpulang dengan keadaan yang baik dan diridainya. Wallahu alam bisawab. Inilah cerita tentang perjalanan akhir Siti Maryam. Semoga cerita ini memberikan manfaat yang berharga bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.